kita akan menyampaikan praktikum mengenai dijang drip form. Dijang drip form ini adalah proses setelah proses molding, sehingga hasil dari proses molding ada hubungannya dengan dijang drip form. Nah, kita bisa lihat ini adalah hasil molding, mana unitnya sudah tertutup, dan kita akan lihat lebih dekat, lebih detail lagi mengenai material ini atau lead frame ini dengan bantuan mikroskop. Dalam contoh kali ini kita akan melihat lebih dekat material atau lead frame dari package 100 LQFP ya, seperti kita lihat ini secara utuhnya ya, ada 4 sisi berisi lead ya. Dan coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, dengan pembesaran 50 kali kita bisa melihat bentuk dari susunan lead frame secara lebih detail ya. Yang vertikal ini ya, ya, kalau kursornya nampak ya, oke. Yang vertikal ini disebut lead ya. Ini ada beberapa lead ya. Kemudian yang horizontal yang menghubungkan antar lead ini disebut connecting bar atau kadang disebut dengan dambar ya. Nah, dambar ini ya, dambar ini fungsinya adalah pertama ketika di molding ya, di proses molding itu adalah untuk menahan mold yang hitam ini ya. Menahan mold kompon, maksudnya menahan mold kompon ya, yang mana di sini di area yang hitam ini kita sebut window flash ya. Kali ini kan tidak ada sisa komponnya, nah, di sini adalah sisa kompon, kita biasa sebut dengan window flash ya. Kemudian yang ini sekali lagi saya sampaikan, saya ulangi, yang ini adalah connecting bar atau dambar ya. Nah, di proses molding dambar tadi menahan mold kompon sehingga kita lihat di sini warna hitam juga adalah mold kompon ya. Karena dia ditahan oleh connecting bar sehingga tidak bisa keluar ke area sini. Jadi hanya berhenti di sebelum connecting bar. Dan pada proses mold di atas area ini, area window flash ini adalah cavity ya, bibir cavity menutup di sini. Nah, untuk proses dijang trim form atau proses dijang yang dikerjakan adalah membuang connecting bar ini atau dambar ini. Jadi nanti ada tool dalam mesin tersebut, dalam mesin dijang, yang gunanya memotong area atau bagian connecting bar ini sampai dengan ke window flash. Tujuannya adalah memastikan bahwa connecting bar ini terputus ya. Karena kalau ada sebagian yang tidak terputus, maka kaki satu dengan yang lainnya masih short, atau lead satu dengan lead yang lainnya short, sehingga target pemotongannya adalah memotong connecting bar sampai dengan window flash. Baik, sekarang kita melihat langsung ke mesinnya ya. Ini adalah mesin
Dijang trim foam. Nah, kebetulan mereknya Vico ya. Dan mesin ini mempunyai dua fungsi. Selain dijang, dia juga bisa trim foam ya. Yang membedakan adalah penggunaan tool ya. Kita bisa lihat di dalamnya. Ini adalah tool yang menentukan proses. Apabila digunakan sebagai dijang, maka toolnya ini adalah tool untuk dijang. Dan apabila mengganti prosesnya untuk trim foam, maka kita ganti juga tool ini dengan tool untuk trim foam ya. Di mesin ini ada dua, yang kebetulan yang sedang terpasang ini adalah untuk trim foam, dan yang ini adalah dijang ya. Jadi sebelumnya kita harus mengganti dulu tool tersebut supaya sesuai dengan proses yang akan kita laksanakan setelah ini. Baik, karena toolnya adalah untuk trim foam, maka terlebih dahulu kita akan mengganti tool tersebut dengan untuk dijang atau dedambar ya. Kita bisa lihat penggunaan menunya. Di sini ada start, tool clamp ya, kita gunakan tool unclamp. Kita lihat ya, turun, kemudian kita unclamp tool dengan menombol bagian ini. Kemudian tekan acknowledge ya, dia terangkat. Setelah itu kita buka covernya. Nah, di sini ada pengunci, kita tarik. Ini agak macet. Nah, yang penting ini kita tarik, kemudian nanti kita lepas toolnya dan diganti. Ya, sudah diambil. Kemudian kita akan ganti dengan yang ini. Ini sudah pindah ke sini. Caranya adalah dengan menekan toolnya dan mengunci seperti ini. Setelah terpasang dengan benar, ya, kita tutup covernya dan masuk lagi ke menu. Tool clamp. Oke, setelah diklaim kembali, mesin siap untuk dirubah resipinya atau modenya. Nah, di sini ada untuk perubahannya. Sekarang karena resipinya pakai forming dan toolnya adalah dedambar atau dijang, maka respon mesin mengatakan wrong tool ya. Supaya benar, kita pilih resipi yang satunya dan select, dan mesin membaca ya, dia tidak ada error lagi, maka siap untuk melakukan dedambar atau dijang. Akan praktekkan bagaimana proses dijang ya. Pertama kita harus loading lead frame-nya dengan orientasi yang benar. Oke, kita taruh di sini. Kemudian nanti ketika siap diproses, maka kita dorong sampai batas
area ini, area notch ya. Baik, untuk menjalankan tekan start, kemudian kita menggunakan manual infit, jadi kita acknowledge dan didorong sampai ke batas coakan tadi. Kemudian mesin akan mengambil dan diproses. Ya, selesai diproses dengan sempurna. Oke. Ya, ini karena tidak jelas ya apakah gambarnya terputus, kita bisa menggunakan mikroskop supaya lebih jelas. Sekarang dengan menggunakan mikroskop kita coba lihat hasil dari pemotongan gambar atau connecting bar. Ya, dalam layar ini ya, ini tadi materialnya. Kita bisa lihat hasilnya ya. Di sini connecting barnya sudah terputus dan area window flash juga ikut terpotong. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa connecting bar benar-benar terputus. Jadi area pemotongannya sampai masuk ke dalam window flash ya. Ini adalah hasil bijang. Kembali lagi ke mesin. Nah, kita akan melakukan proses trim form. Untuk itu terlebih dahulu harus mengganti tool yang sekarang sedang terpasang dengan tool yang sesuai dengan proses trim form. Ya. Tool unclamp. Kita lihat responnya. Kemudian menekan tombol unclamp secara manual. Buka dulu cover. Setelah itu tutup lagi. Tekan acknowledge dan terbuka ya. Selanjutnya seperti penggantian tool sebelumnya, kita buka covernya, kita tarik penguncinya. Kalau dia tidak macet, dia akan keluar sendiri, akan pin ini akan lepas, akan terangkat. Nanti ini karena macet ya, harus dibantu. Ya, kondisi terlepasnya seperti ini ya. Kemudian kita akan ganti dengan tool yang lain ya. Sudah terlepas, kita akan mengganti dengan tool yang ini. Perlu ditambahkan di belakang dari tool ini ada RFID ya, sebagai pengenal atau identitas dari tool ya. Jadi mesin akan membaca identitas dari tool melalui RFID yang tertempel di bagian belakang mesin. Sekarang sudah terpasang toolnya. Kita tutup lagi cover dan kita tekan tool clamp. Sudah
terpasang dan responnya adalah wrong tool. Kemudian kita masuk ke resipinya, kita tukar dengan foaming, select, dan kemudian mesin membaca RFID-nya atau ID dari, ya ini sudah benar, check all part. Nah, sekarang mesin siap untuk melakukan trim foam. Langkahnya masih sama dengan dedambar ya. Menekan tombol start, kemudian meletakkan lead frame di sini dengan orientasi yang benar dan mendorong sampai ke area coakan ini. Kemudian mesin akan mengambil secara otomatis dan melakukan trimming dan foaming. Setelah itu akan keluar di area output. Ya, sekarang kita letakkan lead frame di feeder input. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian tekan start. Nah, dia karena dipasang secara manual, kita acknowledge dulu. Kemudian dorong sampai bertemu dengan coakan, dan ini sekarang membawa itu proses foaming ya, trim foam. Oke, finish. Sekarang selanjutnya kita inspeksi ya. Nah, ini kurang jelas, sudah terpotong dan berbentuk ya. Oke, ini adalah hasil dari trim foam ya. Ada perbedaan ya dengan yang sebelumnya. Di sini leadnya sudah terpotong dan sebagian sudah dibengkokkan atau di foaming ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah hasil dari proses trim foam. Nah, selain posisi lead yang terpotong, di sini ada yang masih tersisa. Ini area tie bar ya. Tie bar ini akan dipotong di proses singulation. Jadi untuk melepas unit-unitnya, kita memotong area sini, ada 4 sudut area yang harus dipotong. Baik, itu tadi adalah proses atau urut-urutan dari dijang trim foam dan juga hasilnya yang sudah kita saksikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya.